Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 di mata kuliah Ekonometrika dari kelas Manajemen Reguler 5C ingin mengulas atau mengulang kembali cara pengolahan data menggunakan aplikasi eViews dari tugas 13 yang sudah Ibu Renia jelaskan sebelumnya berkaitan dengan metode ARCH dan GARCH model. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok untuk saya sendiri, Putra Sandini, dan 2 rekan saya, ada Chandra Sintia dan Muhammad Syamsi Bahrudin. Untuk step selanjutnya, ini kita langsung buka aplikasi eViews-nya aja ya. Karena datanya sudah ada, jadi kita tinggal import. Kita import file. Kita ambil data dari yang sudah ada. Itu data return Bank BRI. Kita open. Kita next, and finish. Yes. Udah. Untuk ini dari data return Bank BRI yang sudah Ibu sediakan di tugas 13. Jadi kita tinggal buat ngelanjutin ke sesuai dengan materi yang ingin kita bahas. Untuk yang pertama itu caranya kita buka return 01, lalu kita klik view. Kita lihat deskriptifnya itu kita bikin grab. Untuk langkah pertama kita bikin grab. Oke. Ini. Yes. Udah setelah bikin ini bisa dilihat dari grabnya ini tuh datanya tidak konstan karena bisa disebut datanya itu namanya data outlier. Data outlier adalah data yang berbeda dengan kata yang lain, dengan data yang lain, maaf. Jadi data dapat dikatakan konstan atau stabil pada saat berada pada satu sisi. Untuk next step-nya, ini kita freeze. Lanjut kita name. Ini kita namain grab return. Oke. Dah. Langkah selanjutnya itu kita bikin main model. Dari sini kita close, lanjut kita ke quick, lanjut ke estimate equation, kita tulis return. Kita pilih return 01. Lanjut C. Oke. Nah, ini dari data main modelnya. Dari sini kita observasi, lalu kita freeze dan name lagi untuk di save. Ini kita bikin namanya main model. Oke. Jadi sini kita udah ke save dua data, yaitu ada grab return dan main model. Ini kita close. Persamaannya itu di sini ada YT sama dengan C plus BYT. YT-nya itu ada 0,005215 plus BY1. Nanti ini kita tulis di Word aja, nggak usah ditulis di sini, nggak apa-apa. Lanjut, ini kita close semuanya. Ini kita close. Lanjut kita ke view. Oh, like that. Keep.
Oh, ada kesalahan. Kita ulang dulu deh bentar. Estimate equation return 01 C. Dari sini kita view, kita pilih residual diagnostic histogram. Ini buat ngelihat hasil dari data kita. Tapi ini nggak perlu kita save. Jadi kita lanjut ke next selanjutnya. Lalu kita klik lagi ada ke quick estimate equation. Di sini tulis lagi return 01 C. Klik. Oke. Lalu ini kita lihat paling kanan itu ada recite-nya atau receipt. Ini kita freeze. Kita name untuk di save lagi. Ini nama foldernya itu residual main model. Oke. Ini udah ke save ya residual main model. Lanjut ke step selanjutnya. Itu kita klik dari residual main model ini, kita klik lagi di view. Kita pilih estimate output. Ini estimate outputnya udah kelihatan, kita klik lagi view. Kita klik residual diagnostic, serial correlation. Yes. Nih, ya. Ini dia. Oke, langsung kita klik. Kita langsung klik name equation. Oke. Dari sini kita view lagi, kita ke residual diagnostic lagi, terus ke serial correlation. Langsung kita klik. Oke. Kita freeze lagi. Kita name. Kita name-nya ini untuk yang ini itu namanya LM test. Oke. Dari sini kita bisa lihat probability-nya itu ada di sini nih. Probability-nya di sini. Kalau di atas 10%, itu datanya itu tidak signifikan namanya. Tapi kalau datanya itu di bawah 10%, dia itu datanya signifikan. Persamaannya itu, errornya itu sama dengan 10, alpanya itu sama dengan 10%. Jadi tingkat kepercayaannya itu 10%. Dari sini kita lihat di sini kan kurang dari 10%. Jadi kita bisa lihat kalau data ini tuh data yang signifikan. Kriteria kenapa data ini bisa dibilang data yang signifikan itu pertama itu karena alpanya itu lebih dari 10%. Oke. Udah kita tadi ini udah close. Kalau ini kita close, ini kita close. Selanjutnya untuk selanjutnya itu kita bikin atau buat uji dan analisis ARCH data sesuai dengan materi yang tadi kita bahas. Di sini itu cara pertama itu kita klik quick, kita lanjut ke estimate equation lagi, kita klik pilih return 01. Terus ininya kita ubah ke ARCH karena kita mencarinya itu kan ARCH ya, autoregressive conditional heteroscedasticity. Ini GARCH-nya itu kita tulis 0. Oke. Nah, ini dia datanya.
Lalu ini habis ini kita freeze, kita name, ini tulisnya ARCH1. Oke. Untuk model persamaan dari model ARCH ini, yaitu return-nya itu kan 0,001691 plus ET. Jadi di sini juga dicari error residual varian, yaitu E kuadrati sama dengan 0,425026 plus 0,001691. Udah selesai dari situ. Ini kita close terus. Ini bisa kita close. Lanjut untuk memeriksa normality testnya itu, kita bisa klik dari sini, kita bisa klik view, ke residual diagnostic, lanjut ke histogram normality test. Jadi kita bisa lihat datanya itu normal enggaknya itu dari sini. Nah ini dia. Kita bisa lihat ini probability dan Jack Beranya. Lalu dilihat dari probability-nya dan Jack Beranya ini nilainya berada di atas 0,05. Maka kriteria nilai dari heterokedasticity-nya itu melampaui ini. Jadi datanya itu data baik karena di atas 0,05. Data bisa dibilang data tidak baik itu jika JB-nya sama probability-nya itu angkanya itu di bawah 0,05. Mungkin cukup ini. Sekian untuk tutorial atau review dari video Ibu kemarin untuk materi ARCH dan GARCH. Ini kita save dulu ya. Freeze, lalu kita name. Ini tuh namanya diagnostik. Oke. 1, 2, 7. Yes, udah. Setelah dari sini udah diketahui semua, nanti ini semua bisa di-upload lagi atau di copy ke Word dan dianalisis kembali. Jadi mungkin segitu aja tutorial untuk materi ARCH dan GARCH ini. Materi pembelajaran. Ya, kurang lebihnya kayak segitu aja materi tutorial untuk mengulang kembali yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelompok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.